Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya, Bapak Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 10, bahwasanya di tanggal 18 April ya Bapak Ibu ya, atau 17 ya, 17 April 2024, itu nanti akan ada ruang kolaborasi sesi presentasi. Kemudian di tanggal 18 Aprilnya 2024 akan ada demonstrasi kontekstual. Nah, kali ini saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan tugas CGP di ruang kolaborasi modul 1.2 yang akan dilaksanakan 17 April 2024 ya, sesuai dengan jadwal. Nah, kira-kira seperti apa nanti tugas CGP di ruang kolaborasi sesi 2 ya, atau presentasi di modul 1.2. Bapak Ibu, nanti tugas CGP adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok ya, yang sudah diselesaikan pada sesi 1 ya. Jadi sesi diskusi kelompok. Kemudian memberikan masukan kepada hasil karya kelompok lain. Jadi nanti di sesi presentasi setiap kelompok akan diberikan waktu ya oleh fasilitator untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain memberikan masukan ya, memberikan feedback ya terhadap presentasi dari kelompok lain. Kemudian yang ketiga, menentukan satu orang rekan dalam kelompok di ruang kolaborasi. Jadi nanti setiap kelompok menentukan satu orang CGP ya untuk nanti ya yang sudah memiliki satu nilai dan nilai tersebut masih dikembangkan oleh CGP. Artinya nilai-nilai dari CGP itu ya ada satu orang di kelompok CGP itu ya yang dipilih ya, misalnya tentang kolaborasi atau kemandirian ya. Silakan itu dipilih salah satu orang. Yang keempat, menuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiatif pada rekan tersebut. Jadi nanti masing-masing CGP secara berpasangan menuliskan surat ya, surat digital loh Ibu ya. Jadi silakan diketik di kalau di informasinya itu adalah di LMS ya Ibu ya. Silakan dikirim ya mengucapan terima kasih ya telah berbagi nilai-nilai CGP dalam dirinya, kemudian memberikan apresiasi, memberikan ucapan apresiatif ya, penghargaan kepada rekan tersebut. Kemudian mengirimkan surat tersebut ya melalui aplikasi pesan singkat. Nah, nanti akan dijelaskan uh, oleh fasilitator ya ketika pembelajaran sesi 2 presentasi di ruang kolaborasi modul 1.2. Nah, Bapak dan Ibu, nanti peran dari fasilitator yang pertama adalah menyiapkan satu ruangan Gmeet di LMS. Jadi nanti linknya akan disiapkan oleh fasilitator, Bapak Ibu CGP tidak perlu khawatir ya. Kemudian nanti juga memandu jalannya presentasi. Jadi nanti fasilitator akan memandu jalannya presentasi. Biasanya akan dibagi kelompok dalam satu ruang itu, kemudian bergantian ya kelompoknya. Ada yang jadi moderator, ada yang menjadi presentator, ya, ada yang menjadi notulen ya. Ada juga yang bertugas menjawab pertanyaan atau feedback dari kelompok lain. Kemudian memfasilitasi jalannya proses feedback dengan efektif. Jadi fasilitator nanti juga akan memberikan tanggapan ya terkait dengan feedback-feedback yang ada di kelompok tersebut ya, memfasilitasi juga. Kemudian memandu refleksi CGP, mengingatkan CGP untuk mengumpulkan tugas. Bapak Ibu ini penting ya. Jadi nanti setelah presentasi masing-masing CGP bertugas mengumpulkan tugasnya. Jadi file presentasi yang dipresentasikan di pembelajaran sesi 2 waktu presentasi ini silahkan setelah selesai kegiatan ruang kolaborasi disempurnakan ya, di apa diperbaiki ya sesuai dengan masukan-masukan yang telah dipresentasikan ya, masukan-masukan dari CGP lain dan masukan dari fasilitator, sehingga nanti tugas yang Bapak Ibu kumpulkan itu adalah sudah terupdate ya atau sudah mendapatkan respon ya, diperbaiki sesuai dengan evaluasi feedback dari kelompok lain. Kemudian nanti fasilitator juga akan menilai hasil karya CGP berdasarkan rubrik ruang kolaborasi. Bapak Ibu nanti akan ada rubrik ya, nanti akan saya sampaikan rubrik penilaiannya seperti apa. Kemudian jangan lupa nanti akan ada penilaian kehadiran CGP. Bapak Ibu ini sangat penting sekali ya. Ruang kolaborasi ini adalah sesi sinkronus ya. Jadi ada penilaian kehadiran. Bapak Ibu jangan sampai ya diupayakan hadir ya. Bapak Ibu jaga kesehatan ya, atur manajemen waktunya.
Ya, jangan sampai nanti ketika sudah dijadwalkan ruang kolaborasi ternyata Bapak Ibu ada event ya atau kegiatan jadwal lain di luar ini sehingga nanti Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan ruang kolaborasi. Jadi silahkan karena ruang kolaborasi ini sifatnya adalah sinkronus ya online, tatap muka dan diupayakan kameranya on. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak hadir ya kecuali kalau memang ada keperluan yang urgent ya misalnya mohon maaf nih sakit di rumah sakit dan sebagainya. Meskipun begitu seandainya nanti Bapak Ibu ya tapi saya juga berdoa semoga sehat-sehat semuanya. Saya ada dulu CGP saya sakit di rumah sakit dan dibantu ya bisa mengikuti ruang kolaborasi ya masih bisa dengan izin dokter hingga kehadirannya bisa dinilai. Bapak Ibu, di sini saya akan tambahkan ya untuk tugas nanti yang akan diminta oleh CGP ya yang diminta kepada CGP ketika ruang kolaborasi. Yang pertama adalah untuk modul 1.2 ini di ruang kolaborasi ya. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah membuat karya poster, peta pikiran dan atau PowerPoint ya, biasanya PowerPoint Bapak Ibu ya. Dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi ini adalah tugas ruang kolaborasi 1. Kemudian untuk tugas ruang kolaborasi 2, refleksi. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Artinya, Bapak Ibu memilih satu rekan CGP yang nilainya itu, ya nilai di dalam dirinya dia itu sudah dimiliki. Tetapi Bapak dan Ibu sendiri itu masih perlu dikembangkan. Artinya Bapak Ibu belajar dari nilai-nilai yang ada di CGP tersebut, ya. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Tuliskan dalam bentuk surat ucapan terima kasih ya dan apresiatif pada rekan tersebut untuk nantinya dikirim melalui aplikasi pesan singkat. Bapak Ibu, itu adalah dua tugas CGP ya di ruang kolaborasi modul 1.2 membuat karya poster ya, kemudian merefleksikan. Kemudian di sini saya juga akan sampaikan terkait dengan rubrik penilaian Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Pada video sebelumnya saya juga sudah membahas ini. Jadi untuk ruang kolaborasi penilaiannya itu ada 3 aspek Bapak Ibu ya. Aspek yang pertama adalah aspek konten 40% ya untuk proporsinya ya atau persentasenya. Nilai tertinggi nilai 4 ya, konten mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki semua anggota kelompok. Jadi konten itu harus menunjukkan semua nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok. Misalnya anggota kelompoknya ada 5 CGP, maka harus dimunculkan semua nilai-nilai itu sebanyak 5. Itu nanti akan dapat nilai 4. Kemudian memberikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih kelompok. Nah, ini juga nanti harus diberikan gambaran yang jelas Bapak Ibu ya. Detail ya, jangan bersifat umum, tetapi jelas fokus ya. Kemudian aspek yang kedua, penyampaian pesan 40%, nilai yang tertinggi 4 ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, teks pada presentasi singkat namun padat dengan informasi. Bapak Ibu silahkan ya, di dalam kelompok tersebut akan ada biasanya satu guru ya, satu CGP yang bahasanya itu mudah dipahami ya, presentasinya terdengar dengan jelas, kemudian parafrasenya juga mudah dipahami ya. Nah, silahkan itu dipilih ya untuk menyampaikan presentasi ya. Kemudian teks pada presentasi juga harus dipilih ya, jangan bertele-tele ya, jangan terlalu banyak ya berparagraf, tetapi silahkan dipilih poin-poin saja namun padat dengan informasi ya. Ini nilainya tertinggi, nilainya 4. Kemudian untuk aspek yang ketiga, desain 20%, menggunakan 2 sampai 3 warna dominan dalam desain. Bapak Ibu jangan menggunakan warna yang terlalu rame ya. Setiap slide ganti warna, sehingga nanti terlihat tidak fokus kepada konten atau isinya, tetapi malah fokus kepada desainnya. Jadi desainnya simpel saja. Nah, Bapak Ibu saya sarankan ya, desainnya bisa menggunakan Canva ya, karena Canva ini menurut saya untuk desainnya sudah sederhana ya, simpel ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Ini adalah desain Canva. Jadi dia ini
setiap halamannya itu warnanya dominannya sama ya. Seperti ini kan warna coklat ya, coklat dan putih, sehingga tidak terlalu banyak warna variasinya. Jadi menggunakan 2 sampai 3 warna dominan. Kemudian menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampai pesan. Ya, silahkan diberikan gambaran seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada foto, ya, teks foto, ya, ada ilustrasi. Ya, tentunya fotonya ini adalah foto yang berkaitan dengan konteks materinya, ya, konteks isi teksnya. Begitu. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya. Untuk nilai 3, 2, dan 1 tentunya lebih kurang dari apa yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.